Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan budaya organisasi berdasarkan perspektif psikologi dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian Sumber Daya Manusia Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Rusdiana Naflia, MPDI. Sebelum masuk materi, perkenalkan diri kami. Kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura semester 6. Rekan saya Riko Handi Maulidianto dan Septian Fatoni Firmansyah, dan saya sendiri Anisatul Mustafidah. Untuk lebih mempersingkat waktu, silakan kepada pemateri yang sudah bertugas untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Handi Maulidianto yang akan menjelaskan pengembangan budaya organisasi. Langsung saja. Menurut konsep organisasi masa depan akan lebih banyak memfokuskan dirinya pada kebijakan sumber daya manusia yang baru. Pengelolaan sumber daya manusia yang handal akan menjadi salah satu kunci pokok pencapaian tujuan organisasi di masa depan. Budaya organisasi seperti pengikat yang mengarahkan mata ujung tombak itu ke arah yang sama. Budaya organisasi mendukung unggulnya kinerja organisasi, keunggulan kompetitif organisasi. Hal yang paling penting dalam memaknai budaya organisasi adalah adanya suatu sistem nilai-nilai yang dirasakan maknanya oleh seluruh orang dalam organisasi tersebut. Menurut Muljono, budaya organisasi mempunyai fungsi sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi, berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota organisasi. Hal tersebut dapat berfungsi pula sebagai kontrol atas perilaku karyawan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu alat yang mempersatukan anggota-anggota dengan mencapai tujuan yang akan dituju oleh para anggota-anggota dan pemimpin dalam sebuah organisasi, yang mana berfungsi sebagai kontrol atas perilaku karyawan sehingga dapat bagaimana menarik kesimpulan sebuah anggota harus bisa menyelesaikan semua dengan baik. Yang kedua, selain itu, Robin menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya organisasi menjadi pembeda yang jelas atau antara satu organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Yang keempat, budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya organisasi tersebut tidak terbentuk begitu saja. Dari fungsi-fungsi tersebut sangat bisa membantu dalam organisasi, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat menjadikan patokan bahwa organisasi tersebut bisa meningkat maju dalam pengembangan budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tahap pengembangan budaya berdasarkan perspektif psikologi. Di sini ada 3 tahap, yaitu
internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Internalisasi yaitu manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Perasaan yang lahir dari manusia adalah manusia yang tidak pernah merasa puas, sehingga ia berupaya untuk selalu melakukan pengembangan-pengembangan dalam dirinya yang mempengaruhi perubahan pada budaya mereka sendiri. Yang kedua yaitu sosialisasi. Kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun. Tetapi ada kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga membuat budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sehingga budaya yang ada dulu belum tentu ada untuk saat ini, karena juga dipengaruhi oleh global ekonomi yang sedang berlangsung dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat menganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Dengan itu, aspek ini yang berada di luar masyarakat menjadi indikator yang sangat penting dalam proses pengembangan budaya dewasa ini. Selanjutnya, model tahapan pengembangan dan perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Menurut Kurt Lewin, perubahan organisasi merupakan suatu yang sistematis, yakni perubahan dari suatu topik yang hanya menarik untuk beberapa akademisi dan praktisi menjadi suatu topik yang menarik untuk para eksekutif perusahaan untuk kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan pengembangan organisasi yaitu adalah suatu pendekatan sistematik, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta memecahkan masalah-masalah yang merintangi efisiensi pengoperasian pada semua tingkatan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anisatul Mustafidah akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya mengenai model tahapan pengembangan dan perubahan organisasi. Mengapa sebuah organisasi perlu mengalami sebuah perkembangan? Karena organisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut berkembang ke arah yang lebih positif, sehingga anggota yang ada di dalam organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari pengembangan organisasi di sini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi organisasi yang harus diberi perubahan, dan juga bertujuan untuk melakukan perubahan. Suatu organisasi yang sehat membutuhkan perubahan dan perkembangan di dalamnya. Namun tentunya perubahan dan perkembangan tersebut demi meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi itu sendiri tanpa melenceng dari tujuan awal organisasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengembangan dan perubahan organisasi. Draft dan Marsik menyebutkan ada 3 tahapan dalam pengembangan dan perubahan organisasi. Tahapan yang pertama yaitu tahap penyadaran atau unfreezing step. Pada tahap ini, seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi digugah kesadarannya akan adanya permasalahan yang membutuhkan perubahan perilaku dari sumber daya manusia organisasi itu. Dan tahap yang kedua yaitu tahap perubahan atau changing step.
Pada tahap ini, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut melaksanakan perilaku yang baru sambil belajar memperoleh keahlian yang baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diinginkan organisasi. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan peneguhan atau rephrasing step. Pada tahap ini, nilai, sikap, dan perilaku baru dievaluasi dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja masing-masing sumber daya manusia organisasi. Nilai, sikap, dan perilaku memiliki kontribusi positif bagi organisasi. Dilakukan peneguhan oleh organisasi melalui pemberian imbalan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.